Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Malam di dusun Kendil biasanya sunyi. Tak ada suara selain jangkrik dan desir angin yang membelai genteng-genteng tua. Tapi malam itu, udara terasa lain. Bayu mengerjap di tempat tidurnya. Ningsih di sampingnya, masih setengah terpejam. Tapi telinganya siaga. "Bayu, kamu dengar itu enggak?" Bisik Ningsih pelan sambil menoleh. Bayu diam sejenak, menajamkan pendengaran. Ada suara pelan, tapi jelas, seperti ketukan diselingi isakan tangis perempuan. "Dengar," jawab Bayu singkat. Ia perlahan mencondongkan tubuh, lalu memiringkan kepala ke arah dinding sebelah dari rumah Pak Marsudi. Tangisan itu makin nyata, ada nada ketakutan, ada permintaan ampun yang lirih tetapi menusuk. Lalu terdengar bentakan kasar suara pria. Diikuti hentakan benda dilempar atau mungkin dipukul ke tembok. Bayu bergerak turun dari ranjang. "Aku keluar, mau lihat dulu." Ningsih cepat bangkit dan menarik lengan suaminya. "Jangan, itu urusan rumah tangga mereka. Gak usah ikut campur." "Tapi kalau itu kekerasan, masa kita diam aja?" Bayu menatap istrinya, bingung antara peduli atau takut dianggap mencampuri urusan orang lain. Ningsih menggeleng. "Dengerin aku, kalau kamu keluar bisa panjang urusannya. Kita tetangga, tapi belum tentu mereka terima kalau kita ikut-ikutan. Aku cuma takut kamu dilibatkan nanti." Bayu menarik nafas, matanya menatap pintu depan yang tertutup rapat. "Ya udah, aku nggak kesana, tapi aku tetap mau lihat dari jendela." Ningsih tidak menjawab, ia hanya diam sambil menggigit bibir, menahan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Bayu pelan-pelan melangkah ke ruang tamu. Ia menyibakkan tirai tipis jendela. Di luar sana, rumah Pak Marsudi tampak gelap, tapi suara terdengar jelas. Tangisan semakin pilu, seperti seseorang sedang disiksa. Di sela-sela itu terdengar suara ampun, minta ampun. "Pak, tolong, jangan lagi Pak, ampun." Ningsih berdiri di belakang Bayu, menggenggam tangannya erat. "Cukup Bayu, tutup lagi, kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Bayu menurut, ia menarik tirai kembali dan duduk di sofa. "Aku nggak bisa diam, tahu gitu. Kalau itu Lastri yang teriak, apa kita tega?" Ningsih mendekat, duduk di samping suaminya. "Tega nggak tega, kita bukan siapa-siapa. Ini dusun kecil Bayu, orang sini nggak suka kalau urusan rumah dibawa keluar. Apalagi Pak Marsudi, orangnya kaku. Salah-salah malah kita yang kena semprot." Bayu menunduk, ia tahu Ningsih ada benarnya. Tangisan itu seperti menancap di dalam kepala. "Ningsih, kamu merinding gak?" tanya Bayu tiba-tiba. "Iya, entah kenapa aku merasa kayak ada yang ngeliatin dari luar tadi." "Dari mana?" Ningsih menunjuk jendela dapur. "Dari sana. Barusan pas aku mau ke dapur ambil senter, tapi aku gak lihat jelas. Cuma kayak bayangan hitam, cepet banget hilang pas aku nengok." Bayu langsung berdiri. "Tunggu di sini." Ia berjalan pelan ke dapur. Lampu dapur dinyalakan. Ia mengintip keluar lewat ventilasi kecil di atas wastafel. Gelap, hanya ada pekarangan belakang yang penuh bayangan pepohonan. Tidak ada apa-apa, tapi hawa dingin menusuk tulang. "Nggak ada,"
katanya saat kembali ke ruang tamu. Mungkin cuma bayangan pohon. Ningsih masih duduk memeluk tubuh sendiri. Aku nggak bohong. Aku nggak bilang kamu bohong. Mereka terdiam. Tangisan dari rumah Pak Marsudi perlahan mulai hilang, diganti kesunyian yang ganjil. Sunyi yang bukan sekedar sepi, tapi seperti sesuatu sedang diam dan menunggu. Bayu menarik nafas dalam-dalam. Aku mau cek kamar Sekar dulu, takut dia bangun, sekalian matiin kipas, suaranya ganggu. Saut Ningsih. Bayu berjalan ke kamar Sekar. Ia membuka pintu pelan. Putrinya masih tertidur pulas memeluk boneka kelinci. Bayu tersenyum sebentar, lalu mematikan kipas angin kecil di pojok ruangan. Sekar belum bangun, katanya saat kembali. Ningsih mengangguk. Syukurlah, aku takut suara ribut itu bikin dia kebangun. Bayu duduk lagi di sofa. Kamu masih kepikiran banget. Aku gak tenang. Bayu mematikan lampu ruang tamu. Mereka berjalan kembali ke kamar. Sekar masih tidur. Bayu merebahkan diri diikuti Ningsih yang kembali menarik selimut. Hening, tapi bukan hening yang biasa. Ada rasa gelisah menempel di udara kamar mereka. Di luar suara jangkrik dan angin masih sama, tapi ada satu jeda. Satu ruang sunyi yang terasa mencurigakan. Bayu menoleh ke arah jendela, tirai tertutup, tapi ia merasa seperti ada yang berdiri di baliknya. Ia tidak berani mendekat, tidak malam ini. Ningsih memejamkan mata, mencoba mengatur nafas, tapi detak jantungnya seperti memukul-mukul dada dari dalam. Ia tahu mereka hanya mendengar dan tidak melihat, tapi justru itu yang membuat suasana semakin menakutkan. Bayu menatap langit-langit, lalu berbisik, kamu yakin itu cuma ribut rumah tangga biasa? Ningsih membuka mata perlahan, menatap suaminya di remang cahaya lampu kamar. Nggak tahu, tapi perasaan aku bilang ada yang salah. Bayu tak berkata apa-apa, ia hanya memejamkan mata sambil menggenggam tangan istrinya di bawah selimut. Pagi datang dengan langit yang pucat. Suara ayam jantan berkokok bersautan dari kejauhan. Embun masih menempel di dedaunan ketika Ningsih membuka jendela kamar. Udara pagi terasa dingin, tapi setidaknya lebih segar daripada hawa semalam. Sebelumnya yang membuat nafasnya sesak. Bayu masih tidur, atau mungkin pura-pura tidur. Ia belum bicara sepatah kata pun sejak semalam. Ningsih tahu suaminya masih kepikiran soal suara ketukan dan tangisan dari rumah Pak Marsudi. Tapi seperti biasa, Bayu lebih sering memilih diam daripada menunjukkan rasa takutnya. Ningsih keluar kamar setelah mencium kening Sekar yang masih pulas tidur. Ia ke dapur, menyedot teh panas lalu membawa sapu ke halaman. Embun menetes dari atap membasahi undakan-undakan kecil di depan rumah. Saat ia mulai menyapu, pandangannya tertumbuk pada rumah sebelah. Pagar bambunya terbuka setengah, pintu rumah masih tertutup rapat. Tapi dari sisi kiri rumah, Bu Lastri muncul mendorong kursi rotan besar. Tempat si Mbok Marni duduk dengan selimut menutupi kakinya. Ningsih berhenti menyapu. Pagi Bu Lastri, sapanya sambil mencoba tersenyum. Bu Lastri mendongak. Senyum tipis muncul, tapi lebih terlihat seperti senyum terpaksa. Pagi Bu Ningsih. Simbok hari ini sehat? Tanya Ningsih sambil mendekat. Alhamdulillah sudah mendingan, jawab Bu Lastri lirih. Ningrum baru menyadari wajah Bu Lastri ada lebam ungu membayang di bawah mata kanannya. Bibir bagian bawah terlihat pecah dan membengkak. Di sisi kiri dahinya tampak merah seperti bekas benturan. Nafas Ningsih tercekat. Ya Allah Bu, itu muka panjenengan kenapa? Suaranya pelan, hampir berbisik. Bu Lastri buru-buru menunduk.
tadi malam kepleset di kamar mandi. Habis cepokin simbok, lantainya licin, saya jatuh. Alasan yang cepat dan ringkas, tapi tatapan mata yang tak berani menatap langsung. Bahu yang tampak gemetar, dan suara yang seperti ditahan membuat Ningsih tahu itu bukan jatuh biasa. Tapi ia tidak berani mengungkit lebih jauh. Oh, Ningsih hanya mengangguk. Ia tahu rasanya jika dipaksa bicara di saat hati tak kuat. Kalau butuh sesuatu, bilang saja ya Bu. Terima kasih Ningsih. Jawab Bu Lastri pelan, lalu buru-buru mendorong Mbok Marni ke sisi rumah yang lebih teduh. Sambil melanjutkan menyapu halaman, mata Ningsih masih sesekali melirik ke arah mereka. Dari gerak tubuh Bu Lastri, dari cara ia menghindari tatapan Ningsih, Ningsih makin yakin semalam bukan sekedar pertengkaran biasa, tapi seperti luka yang sudah mengering terlalu lama di dalam rumah itu. Dari dalam rumahnya sendiri terdengar suara langkah kecil berlari. Pintu terbuka dan Sekar muncul dengan rambut acak-acakan dan piyama bergambar kelinci. Bu, Rara kesini belum? Belum sempat Ningsih menjawab, seorang anak perempuan lain berambut sebahu muncul dari sisi pagar. Tante Ningsih, Sekar udah bangun belum? Suaranya ceria seperti biasa. Sudah Rara, itu tuh. Ayo masuk. Saut Ningsih sambil tersenyum menurunkan sapunya. Rara langsung berlari masuk rumah tanpa sungkan. Sekar menyambut dengan pelukan kecil. Lalu keduanya tertawa-tawa sambil masuk ke ruang tengah. Ningsih mengikuti dari belakang masuk ke dapur untuk menuang teh ke dalam 2 gelas plastik kecil. Kedua anak itu duduk bersilah di lantai, bermain boneka dan berbincang seperti biasa. Tapi ada satu kalimat dari Rara yang membuat tangan Ningsih terhenti di tengah gerakan. Aku gak suka kalau ibu dikurung, ujar Rara pelan. Dikurung? Tanya Sekar polos. Iya, bapak sering ngunci kamar, terus ibu nangis. Suaranya kecil, tapi aku dengar, jawab Rara. Ningsih diam di balik tembok dapur, tak jadi keluar. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Terus kamu gimana? Tanya Sekar lagi. Aku diam aja, soalnya kalau bapak tahu aku dengerin, nanti aku juga dimarahin. Tapi aku suka diam-diam kasih ibu air minum lewat bawah pintu, biar ibu gak sakit. Suara Rara masih terdengar tenang, seperti anak kecil menceritakan cerita dongeng. Ningsih menahan nafas, ada rasa perih yang menumpuk di tenggorokannya. Anak sekecil Rara seharusnya tidak tahu cara menghibur ibunya yang disiksa. Tapi Rara cerita seperti itu tanpa beban, seolah itu bagian biasa dari hidupnya. Tak lama kemudian, tawa kecil kembali pecah di ruang tengah. Kedua anak itu melanjutkan main seperti tak pernah ada luka yang dibawa dari rumah sebelah. Ningsih muncul, membawa biskuit, pura-pura tidak tahu apa-apa. Ini cemilannya, makan dulu ya. Terima kasih tante. Bu, aku boleh ngajak Rara main ke kamar? Tanya Sekar. Boleh, asal jangan berantakin buku pelajaran ya. Jawab Ningsih sambil mengangguk. Keduanya masuk ke kamar. Ningsih kembali sendiri di ruang tengah menatap gelas tehnya yang mulai dingin. Ada kegelisahan yang sulit diusir. Semalam ia hanya mendengar, pagi ini ia melihat sendiri bekasnya. Dan dari cerita polos seorang anak, ia tahu bahwa penderitaan itu bukan hal baru. Beberapa saat kemudian, Bayu keluar dari kamar dengan rambut awut-awutan. Pagi Bu. Pagi, jawab Ningsih tanpa menoleh. Bayu mengambil gelas teh lalu duduk di samping istrinya. Tadi aku mimpi aneh. Gak usah cerita, potong Ningsih. Aku udah lihat langsung yang nyata. Bayu mengerutkan kening. Maksudmu? Bu Lastri mukanya lebam, bibirnya pecah. Dia bilang jatuh dari kamar mandi. Bayu menunduk, dia menghela nafas lalu berkata lirih. Kita harus bagaimana Bu?
Kita nggak bisa apa-apa, kita cuma tetangga, dan dia nggak minta tolong. Masa kita tunggu sampai dia minta tolong sih? Kalau udah kejadian gimana? Ningsih terdiam. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia tahu benar ketakutan itu. Dusun mereka kecil. Semua orang saling kenal, tapi tidak semua saling peduli. Dan kadang kepedulian bisa berubah jadi bumerang. Anak-anak masih terdengar tertawa dari kamar, tapi tawa itu tidak bisa meredakan gejolak yang mengendap di dada Ningsih. Ia menatap keluar jendela. Rumah Pak Marsudi masih sama, sepi, dingin, dan tampak seperti tidak pernah dihuni oleh kebahagiaan. Kalau kamu dengar suara lagi malam ini, jangan dibuka ya, kata Ningsih pelan. Bayu tidak menjawab, Bayu hanya diam saja. Teh dalam gelas sudah dingin, sinar matahari mulai menerobos lewat celah jendela. Tapi rasanya tidak cukup hangat untuk mengusir hawa yang menggantung di dalam rumah mereka sejak semalam. Ningsih bangkit terlebih dulu, mengambil piring kotor lalu berjalan ke dapur. Bayu masih di kursi, menatap jendela yang menghadap ke rumah Pak Marsudi. Daun pintunya tertutup, jendela tertutup, dan seperti biasa, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Malam berikutnya Bayu pulang kerja sedikit lebih malam dari biasanya. Pabrik tempatnya bekerja menambah jam lembur karena kiriman pesanan terlambat. Ia masuk rumah dengan bau pegal dan mata berat. Ningsih sudah menunggu dengan nasi goreng hangat dan wajah cemas. Baru pulang? Tanya Ningsih. Bayu mengangguk sambil membuka sepatu. Tadi lembur, orang gudang telat ngirim. Cepetan makan, aku tungguin. Setelah makan, Bayu mengganti baju dan duduk di teras sebentar. Malam di dusun terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu jalan hanya satu yang menyala di ujung gang. Rumah Pak Marsudi gelap lagi, tapi bukan gelap yang wajar. Gelapnya seperti disengaja. Aku masuk dulu ya, katanya pada Ningsih yang sedang menutup pagar. Bayu langsung rebahan di ruang tengah. TV menyala pelan. Sekar sudah tidur. Ningsih menyusul ke kamar setelah mencuci piring. Bayu tak langsung menyusul. Ia tetap di ruang tengah. Tak tahu kenapa hatinya terasa tidak tenang. Di luar sana angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Tirai jendela bergoyang sedikit. Bayu mendekat lalu duduk menghadap keluar. Lalu terdengar suara itu. Seperti suara kursi rotan ditarik-tarik pelan tapi berulang. Bayu menoleh ke arah sumber suara. Ia yakin itu datang dari rumah sebelah. Ia menajamkan telinga. Ia berdiri pelan tanpa suara, membuka jendela sedikit. Rumah Pak Marsudi tetap gelap. Tapi suara berderit itu tidak berhenti, seperti ada yang menggesek-gesek sesuatu dari dalam rumah. Lalu sunyi. Bayu duduk lagi tapi tubuhnya kaku. Mata tidak bisa lepas dari jendela. Hatinya gelisah. Suara itu sudah berhenti, tapi justru itu yang membuatnya tidak nyaman. Lalu suara itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih lambat. Bayu berdiri lagi. Ia memutuskan keluar, tak tahu kenapa, tapi rasa penasaran meninju keras di dalam dadanya. Ia membuka pintu pelan, berjalan melewati teras, lalu berdiri di depan pagar rumahnya. Dari sana ia bisa melihat pagar rumah Pak Marsudi yang sedikit terbuka. Angin malam menampar pipinya, sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara binatang. Bahkan cangkrik pun seperti diam. Bayu melangkah pelan mendekati pagar rumah Pak Marsudi. Suara kursi itu terdengar lagi. Kini seperti bergerak sendiri, menyentak maju mundur. Ia berhenti di samping pagar. Matanya menyorot ke jendela bagian depan. Gelap. Tapi samar-samar di balik tirai tipis, ia bisa melihat bentuk kursi rotan. Kursi itu bergerak naik turun seperti ada yang duduk dan bangkit dengan kasar.
tapi tak ada siapa-siapa di sana. Bayu menahan nafas. Kursi itu tiba-tiba menyentak mundur, lalu maju menghantam dinding. Bayu tersentak mundur, detak jantungnya menggila. Ia berbalik hendak kembali ke rumah, tapi saat itu juga hidungnya mencium sesuatu. Bau kemenyan, menyengat tiba-tiba. Bau itu tajam, seperti dibakar tepat di depan hidungnya. Bayu menoleh ke sekeliling, tak ada asap, tak ada tanda pembakaran apapun. Tapi baunya tetap ada. Bau yang biasanya ia hirup saat lewat di depan rumah dukun di pasar malam. Bau yang membawa kenangan buruk dari masa kecil saat ada kematian di kampung. Bau yang membuat perutnya mual dan kaki dingin. Bayu melangkah cepat kembali ke rumah. Nafasnya tak teratur. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Ningsih keluar dari kamar. Bayu? Bayu tidak menjawab. Ia menutup pintu lalu mengunci dengan tergesa. Kamu dari mana? Enggak jauh, cuma di pagar. Ngapain? Kursi di rumah Pak Marsudi gerak sendiri. Ningsih terdiam. Enggak ada orang sih, tapi gerak sendiri. Kayak dihantam, terus aku cium bau kemenyan. Padahal enggak ada yang bakar apapun. Ningsih menarik Bayu masuk ke kamar. Udah, jangan ngomong di sini, Sekar bisa dengar. Mereka masuk kamar. Bayu duduk di ujung ranjang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ningsih duduk di sampingnya. Kamu yakin itu kursi? Yakin. Kursi rotan yang biasa dipakai Mbok Marni, gerak sendiri, naik turun. Habis itu kelempar ke dinding. Ningsih memeluk dirinya sendiri. Aku bilang juga apa? Rumah itu gak beres. Kamu gak lihat apa? Udah berhari-hari gelap, gak ada suara, gak ada lampu. Tapi tiap malam selalu ada yang ribut. Bayu menunduk, tangannya masih gemetar. Apa kita lapor Pak Duku aja ya? Ningsih menggeleng cepat. Ngomong apa? Kita gak punya bukti. Mau bilang kursi bergerak sendiri. Kita dikira stres. Bayu tertawa kecil. Tapi tawanya hambar. Aku benar-benar lihat tadi, bukan halusinasi. Iya, aku percaya, tapi ini justru yang bikin tambah takut. Mereka diam. Suara dari luar rumah hening, bahkan daun-daun pun seperti tidak bergerak. Malam itu waktu berjalan lambat, jam berdetak di dinding, tapi tak memberi rasa aman. Rumah Pak Marsudi tetap gelap, tapi seolah ada yang mengintip dari baliknya. Bayu akhirnya berbaring, tapi matanya tak kunjung terpejam. Ningsih sudah tertidur lebih dulu. Sekar meringkuk di sudut ranjang, memeluk boneka kelincinya. Bayu menatap langit-langit, hatinya berdegup pelan, tapi perutnya terasa seperti diaduk. Bau kemenyan tadi masih tercium, meskipun samar, atau mungkin hanya tertinggal di dalam kepalanya. Tapi cukup kuat untuk membuat malam itu tidak terasa biasa. Bayu membuka mata. Ia tidak ingat pasti kapan akhirnya tertidur. Tapi tubuhnya terasa kaku. Udara kamar dingin dan lengket. Lampu tidur redup masih menyala. Di sebelahnya Ningsih meringkuk dengan selimut menutup sampai leher. Sekar tidur di ujung ranjang memeluk bonekanya. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. Sunyi. Bayu menahan nafas, mencoba menenangkan pikiran. Tapi tiba-tiba Sekar bergerak. Anak itu duduk perlahan, mengucap, Pak, bisiknya. Bayu menoleh. Iya nak. Ada Rara. Bayu tegak duduk. Apa nak? Sekar menunjuk ke arah jendela kamar. Rara manggil dari luar, katanya mau main. Bayu langsung merinding. Ia menatap jendela yang tertutup tirai tipis. Angin malam menyusup dari celah ventilasi, membawa hawa lembab yang menusuk dada. Rara, bisik Bayu. Iya, jawab Sekar polos. Dia manggil dari depan pagar, tadi aku dengar suaranya. Sekar, ayo main sebentar aja. Gitu. Bayu bangkit dari tempat tidur, menurunkan kaki perlahan ke lantai.
Ia melirik ke arah Ningsih yang masih tidur. Tapi Ningsih membuka mata tiba-tiba. "Kamu dengar?" tanya Bayu pelan. Ningsih mengangguk. Ningsih menarik Sekar ke pelukannya. "Kamu yakin itu Rara?" Sekar mengangguk cepat. "Suaranya Rara, Bu, kayak waktu dia main ke sini, lembut, tapi nadanya pelan banget, kayak bisik-bisik." Bayu berdiri. Ia berjalan pelan ke ruang depan. Ningsih mengikuti dari belakang sambil menggendong Sekar. Bayu membuka pintu utama perlahan, hanya setengah, lalu menatap keluar halaman. Sunyi. Pagar rumah tertutup. Jalanan gelap hanya diterangi satu lampu jalan di ujung gang. Angin malam berembus ringan. "Gak ada siapa-siapa," gumam Bayu. "Pak, tadi dia di situ." Sekar menunjuk ke depan pagar. Bayu mendekati pagar, membuka grendel pelan. Matanya menyisir ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapapun. Rumah Pak Marsudi masih gelap. Jendelanya tertutup. Pagar tergembok seperti kemarin-kemarin. "Dia udah pergi, Pak." Bayu tidak menjawab. Ia menoleh ke Ningsih. Istrinya kelihatan pucat. "Ini gak wajar," bisik Ningsih. "Mana mungkin Rara keluar malam-malam begini." Rumahnya pun tertutup rapat. Sekar menarik lengan ibunya. "Tapi dia tadi bilang dia gak di rumah. Dia di rumah kosong yang dekat pohon pisang itu." Bayu menatap arah yang dimaksud Sekar. Rumah tua itu memang kosong. Sejak awal dusun dibuka, rumah itu belum pernah dihuni. Letaknya agak ke pojok, tertutup semak-semak dan pohon pisang besar di sampingnya. Bahkan siang hari pun rumah itu jarang dilirik orang. "Rara bilang dia main di situ?" tanya Ningsih pelan. "Iya, dia bilang dia sering ke sana. Dia sering ajak main ke sana, tapi ibu nggak boleh kan?" Ningsih langsung mengangguk cepat. "Iya, nggak boleh. Malam-malam nggak boleh keluar. Rara juga harusnya tidur. Anak-anak nggak boleh keluyuran kalau udah malam." "Tapi dia tadi manggil, Bu." "Enggak, Nak. Enggak," potong Ningsih tegas. "Nggak ada siapa-siapa. Mungkin kamu mimpi, Sekar." Sekar menunduk. "Tapi aku nggak tidur." Bayu menutup pintu pagar. Ia menggiring Ningsih dan Sekar masuk kembali. Pintu utama dikunci rapat. Lampu luar tetap dibiarkan menyala. Setelah kembali ke kamar, Sekar masih tampak gelisah. Ia menatap ke arah jendela beberapa kali. "Ayo tidur lagi, sayang," pucuk Ningsih sambil mengusap punggungnya. "Kalau Rara manggil lagi, boleh aku buka jendela?" tanya Sekar pelan. "Enggak boleh. Jangan dengerin dari luar malam-malam. Dengar Bapak ya." Sekar mengangguk pelan, tapi wajahnya masih bingung. Setelah anak itu kembali memejamkan mata, Ningsih mencolek lengan suaminya. "Mas, aku takut." "Aku juga," jawab Bayu tanpa banyak kata. Kalau Sekar nggak bohong, berarti yang manggil dia siapa? Bayu menggeleng. Ia pun tak punya jawaban. Tapi di dadanya rasa tidak tenang menumpuk. Ia tak suka anaknya disapa oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat, apalagi menyamar jadi anak tetangga. Malam terasa panjang. Bayu memejamkan mata, tapi pikirannya terus berputar. Bau kemenyan malam sebelumnya masih membekas di hidung. Suara kursi yang berderit masih menempel di telinga. Dan sekarang suara Rara yang katanya memanggil Sekar di depan rumah. Semuanya tidak masuk akal, tapi juga tidak bisa diabaikan. Beberapa kali Bayu terbangun karena mimpi aneh. Tapi yang paling membuatnya terjaga adalah suara kecil Sekar yang kembali berbisik. Saat fajar hampir menyingsing, "Pak, Rara masih di sana." Bayu tak langsung menjawab. Ia hanya menoleh pelan menatap wajah anaknya yang belum sepenuhnya sadar. Mata Sekar masih setengah terpejam. "Dia bilang nanti malam datang." Bayu menatap wajah Sekar yang perlahan kembali terpejam. Nafas anak itu mulai tenang, seperti kembali tertidur.
Tapi kalimat yang barusan ia ucapkan menancap dalam kepala Bayu, seperti pelan-pelan menusuk akal sehatnya. Ia menoleh ke arah Ningsih yang masih tertidur di sampingnya. Bayu tidak membangunkannya, ia hanya menarik nafas pelan lalu menutup mata, mencoba tidur. Meskipun tahu pikirannya tidak akan membiarkan. Hari itu berlalu seperti biasa. Pagi menjelang, ayam berkokok dan suara sapu mulai terdengar dari halaman. Sekar bermain di dalam rumah. Ningsih menyapu halaman sambil melirik ke rumah Pak Marsudi yang tetap tertutup seperti beberapa hari terakhir. Bayu berangkat kerja seperti biasa. Tapi sejak tadi malam ada rasa berat di tubuhnya. Bukan hanya karena lelah, tapi karena beban pikirannya yang menumpuk tanpa bisa dijelaskan. Ia tidak cerita soal ucapan Sekar ke Ningsih. Rasanya cerita itu justru akan membuat semuanya makin tak masuk akal. Malam pun datang. Bayu pulang lebih larut karena ada rapat mendadak di pabrik. Sekitar pukul 9. Ia akhirnya sampai di dusun. Jalanan sepi, lampu-lampu rumah sebagian sudah padam. Angin dingin berhembus membawa bau tanah basah seperti habis disiram gerimis tipis. Saat Bayu mendekati rumah, langkahnya melambat. Dari kejauhan, ia melihat sosok berdiri di teras rumah Pak Marsudi. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak seperti patung. Bayu mempercepat langkah, berpikir mungkin itu Pak Marsudi yang akhirnya muncul setelah sekian lama menghilang. Tapi semakin dekat, Bayu bisa melihat jelas. Itu bukan Pak Marsudi, itu perempuan. Bajunya lusuh, rambutnya tergerai, dan wajahnya membiru. Bu Lastri? Bayu berbisik tanpa sadar. Sosok itu berdiri kaku. Tubuhnya hanya terlihat setengah dari balik pagar rumah. Matanya kosong menatap lurus ke depan. Tidak ke arah Bayu, tidak ke arah siapa-siapa. Seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Bayu berhenti di depan rumahnya. Kakinya seperti menolak melangkah lebih dekat. Ia mencoba memanggil, Bu Lastri, tapi Bu Lastri tak ada reaksi. Sosok itu tetap diam. Tapi tepat ketika Bayu hendak membuka pagar, tubuh Bu Lastri menghilang begitu saja. Tanpa suara, tanpa gerak, seolah ditelan malam. Bayu mundur satu langkah. Detak jantungnya berdegup keras. Ia memandang ke sekeliling, memastikan matanya tidak menipu. Tapi ia tahu betul, itu bukan mimpi. Ia melihat dengan jelas. Wajah membiru, tubuh tegak dan diam, seperti tidak bernyawa. Ia menelan ludah, lalu dengan cepat membuka pintu rumah. Saat membuka, matanya langsung tertuju ke satu benda di depan pintu. Kursi rotan. Kursi itu milik Mbok Marni yang biasa dipakai saat pagi-pagi berjemur. Sekarang tergeletak sendirian di depan pintu. Posisinya miring, seperti dilempar atau jauh. Terburu-buru Bayu menahan nafas. Ia menutup pintu dengan cepat dan langsung menguncinya. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat melepas sepatu. Ningsih muncul dari dalam kamar. Kamu baru sampai. Suaranya serak. Bayu mengangguk. Iya, maaf, pulang telat. Ningsih menatap suaminya sebentar. Kenapa wajahmu pucat, Mas? Bayu ragu menjawab, tapi ia tahu Ningsih akan tahu juga cepat atau lambat. Aku tadi lihat Bu Lastri berdiri di teras rumahnya. Malam-malam begini, Bayu mengangguk, tapi pas aku deketin dia ngilang. Ningsih menutup mulutnya. Wajahnya langsung berubah tegang. Kamu yakin? Yakin. Dan kursi Mbok Marni tiba-tiba ada di depan pintu kita. Ningsih menarik lengan Bayu. Masuk. Jangan ngomong di sini, aku gak tenang. Mereka masuk ke kamar. Sekar sudah tertidur pulas. Bayu duduk di ujung ranjang.
Ningsih duduk di sampingnya. Ini semua gak masuk akal, gumam Ningsih. Tapi kita lihat dan dengar sendiri, jawab Bayu pelan. Sekar bilang Rara mau datang lagi malam ini. Ningsih berbisik nyaris tak terdengar. Bayu menoleh cepat. Kenapa kamu gak bilang? Aku takut kamu tambah panik. Bayu terdiam. Ia menatap Sekar yang tidak tenang dengan boneka di pelukannya. Anak itu tidak tahu apa-apa, tapi justru itu yang membuat semuanya terasa makin tidak masuk akal. Kenapa dia bisa tahu? Kenapa dia bisa melihat hal yang mereka sendiri tak bisa paham? Malam itu mereka tak tidur nyenyak. Bayu beberapa kali bangun dan berdiri di depan jendela, mengintip keluar. Tapi tak ada apa-apa, tidak ada Rara, tidak ada Bu Lastri. Hanya angin dan suara dedaunan kering di halaman. Pagi datang, Ningsih keluar rumah lebih dulu. Saat membuka pintu, ia langsung menutup hidung. Ya Allah, bau apa ini? Bayu yang sedang duduk di meja makan langsung berdiri. Mereka berdua keluar bersama. Di depan rumah Pak Marsudi, tong sampah terbalik. Isinya berserakan. Bungkusan plastik, sisa makan, kertas, dan sesuatu yang menghitam di pojok. Seperti bangkai binatang kecil. Bau busuk menyengat dari sana. Bau daging busuk bercampur lumpur dan anyir yang menyesakkan dada. Bayu mengerutkan kening. Kemarin sore tong sampah itu masih rapi. Ningsih menutup hidung dengan sapu tangan. Ada tikus mati di situ. Bayu mendekat. Ia menggunakan sebatang kayu untuk mengaduk pelan isi tumpahan. Tapi ia tidak melihat bangkai tikus. Bau itu muncul begitu saja, seperti sesuatu membusuk dari dalam tanah. Gak ada tikus, tapi baunya gak tahan. Bayu dan Ningsih saling pandang. Rumah Pak Marsudi masih tertutup rapat. Tidak ada yang keluar, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya bau busuk yang kian menyebar, menyelimuti halaman depan rumah mereka. Ningsih memandang rumah itu lama. Ada bayangan kecil di matanya, seperti takut sesuatu akan muncul dari balik jendela. Bayu memanggil pelan. Ningsih, masuk. Mereka kembali ke dalam rumah. Langkah mereka berat. Ningsih beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mengikuti. Dari halaman rumah Pak Marsudi, tapi yang ada hanya angin yang berdesir pelan, membawa bau bangkai yang terus melekat di udara. Mereka masuk dengan menutup pintu rapat-rapat, tapi bau itu tetap terasa menempel di tenggorokan. Nggak masuk akal, gumam Bayu pelan sambil duduk di kursi. Semakin hari baunya makin parah. Ningsih berdiri di dekat jendela, gelisah. Aku nggak tenang, Mas. Aku ngerasa rumah itu menyimpan sesuatu yang nggak beres. Bayu mengangguk lalu berdiri. Kita harus ngomong ke Pak Dukuh. Ningsih langsung menoleh. Kamu serius? Kalau kita terus diam, kita bisa disalahin. Lagian aku yakin ada yang salah di rumah itu. Sudah berhari-hari gak ada satupun yang keluar. Tapi tiap malam selalu ada suara aneh. Kursi rotan, bau kemenyan, Sekar yang dengar Rara manggil, dan sekarang bau bangkai. Ningsih diam sejenak, lalu perlahan mengangguk. Ayo. Bayu dan Ningsih berjalan menuju rumah Pak Salam, kepala dukuh dusun mereka. Rumahnya hanya berjarak 5 rumah dari tempat mereka tinggal. Bayu mengetuk pintu beberapa kali, sampai akhirnya suara berat dari dalam menjawab. Waalaikumsalam, Bayu. Pak Salam membuka pintu, mengenakan kaos oblong dan sarung. Maaf Pak, saya ganggu, boleh bicara sebentar? Oh boleh, masuk. Tapi Bayu menolak halus. Boleh kami ajak ke rumah sebentar Pak? Ini soal rumah Pak Marsudi Pak. Pak Salam langsung menegakkan badan. Kenapa? Ada apa? Bau bangkai Pak, sudah 2 hari ini makin menyengat. Rumah mereka tetap terkunci, gak ada yang keluar. Kami takut ada apa-apa. Pak Salam terdiam sejenak, lalu menoleh ke istrinya di dalam rumah. Bu,
saya keluar sebentar ya." Akhirnya mereka bertiga berjalan cepat ke arah rumah Pak Marsudi. Di depan rumah Bayu menunjuk tong sampah yang terbalik. "Dari sini baunya keluar, Pak, tapi saya nggak lihat bangkai. Kayaknya dari dalam rumah." Pak Salam mengernyit. Ia melangkah mendekat ke pagar lalu mencoba mengintip ke dalam rumah yang jendelanya tertutup. "Sudah coba panggil?" "Sudah, Pak, berkali-kali, tapi nggak ada jawaban." Pak Salam mengetuk pagar keras. "Pak Marsudi, Bu Lastri, Mbak Rara." Hening. Ia mencoba lagi. "Assalamualaikum." Tetap tak ada jawaban. Pak Salam menghela nafas. "Kalau gini terus, kita nggak bisa tinggal diam." Bayu mengangguk pelan. "Saya siap bantu, Pak. Kayaknya harus buka paksa pagar dulu," kata Pak Salam singkat. Bayu dan Pak Salam bersama-sama menarik dan mengangkat paksa grendel pagar kayu. Dengan beberapa hentakan, pagar akhirnya terbuka. Bunyi engsel karatan menambah rasa tidak nyaman. Begitu pagar terbuka penuh, bau menyengat langsung menyerbu wajah mereka. "Ya Allah." Pak Salam menutup hidung, Bayu menahan nafas. Ningsi menahan tangis di balik lengan bajunya. Mereka berjalan pelan menuju teras. Pintu utama rumah Pak Marsudi tertutup rapat. Bayu mencoba memutar gagang pintu. Terkunci. Pak Salam mengintip dari celah kecil di antara dua papan kusen. "Bayu, sini." Bayu mendekat. Pak Salam menunjuk pelan. Di sela papan pintu terlihat noda merah gelap, kering, tapi masih cukup jelas menempel di permukaan kayu. "Darah," gumam Bayu. Pak Salam tak menjawab, ia hanya menatap Bayu sebentar lalu berkata pelan, "Kita dobrak." Bayu mengangguk tegas. Ia mundur satu langkah, mengatur nafas. Keduanya menghantam pintu dengan bahu. Sekali dua kali papan pintu mulai bergetar. Ketiga kali pintu terbuka setengah dan akhirnya jebol. Begitu pintu terbuka penuh, bau busuk langsung menyambar lebih keras, jauh lebih menyengat dari sebelumnya. Seolah semua udara di dalam rumah telah mati dan membusuk. Ningsi menutup mulut sambil mundur beberapa langkah. Bayu dan Pak Salam menahan nafas lalu melangkah pelan ke dalam. "Jangan lama-lama, cek cepat," kata Pak Salam. Lantai depan rumah penuh debu, tapi di dekat karpet ruang tamu terlihat jejak noda merah yang membentuk jalur. Jalur itu mengarah ke lorong samping tempat kamar tidur berada. Bayu menunjuk, "Itu darah masih basah di pinggirannya." Pak Salam mengangguk, "Hati-hati." Mereka mengikuti jalur darah. Setiap langkah terasa berat. Suasana rumah begitu pengap dan cahaya hanya masuk sedikit dari celah genteng. Di ujung lorong pintu kamar tertutup. Bayu mendekat, memutar gagang terkunci. "Pak," bisik Bayu. Pak Salam mengambil nafas dan ia mengangguk. Keduanya kembali bersiap dengan satu hentakan keras. Pintu kamar terbuka. Mereka langsung terdiam. Lantai kamar penuh genangan darah yang mengering di tepinya. Di sudut ruangan, kasur terlihat berantakan. Bantal berserakan. Di bawah jendela, kursi rotan terguling. Aroma mayat begitu kuat, memenuhi ruangan. Pak Salam melangkah mundur cepat. Bayu hampir muntah. Keduanya keluar dari kamar, menarik nafas pelan-pelan di ruang depan. "Keluar, kita keluar dulu," kata Pak Salam. Mereka berjalan cepat keluar rumah, lalu menutup pintu perlahan. Tapi bau itu tetap ikut keluar, menempel di baju, di kulit, di paru-paru. Ningsi menatap mereka dari luar pagar, matanya penuh tanya. Bayu menggeleng perlahan, wajahnya pucat. Pak Salam berkata pelan, "Kita harus lapor ke pihak desa dan ke kepolisian. Ini bukan hal kecil." Bayu mengangguk, tangannya gemetar. Pak Salam segera berjalan cepat meninggalkan halaman rumah Pak Marsudi. Bayu menyusul di belakangnya, tanpa banyak bicara. Ningsi tetap berdiri di luar pagar, memeluk tubuhnya sendiri.
Hawa dingin terasa menembus baju, tapi bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil. Beberapa menit kemudian, suara warga mulai berdatangan. Seorang anak remaja yang melihat Bayu dan Pak Salam bergegas memanggil orang tuanya. Tak butuh waktu lama, beberapa tetangga mendekat. Pak Salam hanya berkata pendek, "Ada yang tidak beres di rumah Pak Marsudi. Tolong jangan dekati dulu. Saya sudah hubungi pihak desa." Salah satu warga bertanya, "Pak, ini bau apa? Kayak bangkai." Pak Salam menoleh, matanya sayu. "Kalian akan tahu sendiri nanti." Tak lama berselang, 2 perangkat desa datang bersama 3 orang polisi berseragam. Salah satunya membawa kamera. Setelah mendengar penjelasan singkat dari Pak Salam, mereka langsung masuk ke dalam rumah Pak Marsudi. Satu polisi lain meminta Bayu ikut masuk untuk menunjukkan lokasi kamar. Bayu tak bisa menolak, ia kembali masuk ke rumah itu. Kali ini bersama petugas. Ruangan masih gelap, lembab dan pengap. Genangan darah di lantai tetap ada. Aroma busuk makin kuat. Mereka tiba di depan kamar yang sebelumnya sudah didobrak. Seorang polisi mengangkat tangannya, memberi aba-aba agar semuanya tenang. Ia maju pelan, mendorong pintu kamar hingga terbuka lebar. Semua yang ada di dalam kamar langsung terdiam. Pulastri tergeletak di sisi kanan ranjang. Matanya terbuka setengah, membatu. Sebilah pisau dapur masih menancap di perutnya. Di bawah tubuhnya, genangan darah mengering, membentuk lingkaran lebar. Warnanya hitam pekat. Di sampingnya, tubuh kecil Rara terbaring kaku. Wajahnya tertutup bantal dan posisi tangannya mengkerut di sisi kepala. Seolah ia berusaha menolak, tapi tenaganya tak cukup kuat. Tak jauh dari pintu, Mbok Marni tergeletak di lantai. Tubuhnya membiru, mulutnya berbusa, dan matanya melotot ke langit-langit. Kursi rotan berada tepat di sampingnya, jatuh miring dengan selimut kecil masih menggantung di sandarannya. Semua diam. Salah satu petugas menutup hidungnya dengan lengan. Polisi yang lain langsung mengeluarkan kamera dan mulai memotret. Bayu berdiri terpaku, matanya hanya menatap satu titik. Tubuh Rara yang kecil dan diam. Padahal seminggu lalu masih datang ke rumahnya sambil tertawa membawa boneka. Sudah beberapa hari, kata salah satu petugas dengan suara serak. 5 hari mungkin, lebih, timpal petugas lain. Pak Salam berdiri di ambang pintu kamar, tangannya menempel di dada. Ya Allah, jadi selama ini mereka semua sudah... Ningsi yang menunggu di luar rumah mulai menangis pelan. Beberapa warga perempuan yang baru datang ikut mendekat, dan saat mendengar kabar itu, jeritan mulai pecah. Salah satu ibu-ibu terjatuh sambil menyebut nama Rara berkali-kali. Suaranya berubah jadi panik. Polisi segera memasang garis kuning. Semua mundur. Jangan ada yang masuk area rumah ini. Ini wilayah pemeriksaan. Jenazah ketiganya belum dievakuasi. Polisi hanya menutup tubuh-tubuh itu dengan kain tipis yang dibawa dari mobil mereka. Proses identifikasi baru bisa dilakukan setelah petugas forensik datang dari kota. Bayu diminta duduk di kursi depan rumah warga yang letaknya berhadapan dengan rumah Pak Marsudi. Bersama Pak Salam, mereka diminta menjelaskan kronologi. Siapa yang pertama mencium bau tak sedap ini? Saya dan istri, Pak. 2 hari lalu, tapi baunya makin parah sejak pagi itu. Pernah lihat aktivitas mencurigakan di rumah itu? Bayu menelan ludah. Sudah hampir seminggu tidak ada yang keluar dari rumah itu, Pak. Tapi beberapa malam saya dan istri mendengar suara kursi seperti ditarik-tarik. Dan anak saya sempat bilang kalau Rara datang malam-malam memanggil dari depan pagar. Petugas menoleh tajam. Anak Anda bilang Rara datang, padahal anak itu sudah meninggal. Bayu mengangguk pelan. Kami pikir anak kami mengigau,
Tapi sekarang saya bingung harus percaya apa. Pak Salam menambahkan, saya juga ikut saat pagar dibuka paksa. Kami lihat noda darah dari celah pintu. Setelah itu kami dobrak. Petugas mencatat dengan cepat. Apakah kalian punya nomor kontak keluarga Pak Marsudi yang lain? Bayu dan Pak Salam saling pandang. Bayu menggeleng. Setahu saya mereka tertutup, Pak. Nggak pernah cerita tentang keluarga di luar dusun. Saat malam makin larut, satu persatu warga dipanggil untuk dimintai keterangan singkat. Ambulan datang membawa kantong jenazah. Tangisan terdengar dari beberapa sudut, tapi suasananya lebih banyak hening dan syok. Sekar sudah tidur sejak tadi. Ningsi duduk memeluknya erat, seperti takut anak itu diambil kapan saja. Mata Ningsi sembab, wajahnya tak henti memandangi garis polisi yang melintang di halaman rumah Pak Marsudi. Mas, panggil Ningsi lirih. Iya Bu. Rara, suaranya tercekat. Mereka semua udah nggak ada ya? Bayu mengangguk pelan. Iya. Ningsi menunduk memeluk Sekar lebih erat. Jadi yang manggil Sekar malam-malam itu siapa? Bayu tidak menjawab, ia hanya menatap rumah di seberang. Rumah yang kini gelap, hening, dan sudah dibersihkan dari jasad, tapi tidak dari rasa ngeri yang menempel. Warga perlahan pulang ke rumah masing-masing. Polisi dan perangkat desa masih berjaga. Garis kuning tetap terpasang. Bayu duduk diam di tepi ranjang, tubuhnya tak bergerak, tapi pikirannya tidak bisa diam. Jam dinding hampir menunjukkan tengah malam, tapi ia tidak berniat tidur. Di sebelahnya, Ningsih juga belum memejamkan mata. Sekar sudah tidur sejak lama, tapi lengannya masih melingkar erat di pinggang ibunya, seolah merasa tidak aman. Angin masuk lewat celah ventilasi, membawa bau yang entah dari mana. Bukan bau busuk seperti kemarin, tapi hawa dingin yang tetap menyesakkan dada. Suara jangkrik terdengar pelan di kejauhan, tapi lebih banyak sunyi yang mengendap di rumah mereka malam itu. Aku nyesel, kita cuma diam pas malam-malam dengar suara ribut itu. Kali ini Ningsih bersuara pelan. Aku juga. Tak ada lagi yang keluar dari mulut mereka. Malam itu dibiarkan merayap lambat, menelan perasaan bersalah yang tak tahu harus dibawa kemana. 3 hari berlalu, garis kuning di rumah Pak Marsudi masih terpasang, tapi tak lagi dijaga. Polisi sudah membawa semua barang bukti, termasuk pakaian berdarah, pisau, dan catatan harian kecil yang ditemukan di meja samping tempat tidur. Warga masih membicarakan kejadian itu, dari warung kopi sampai pojok musola. Tapi yang paling dinanti adalah di mana Pak Marsudi. Sampai sore itu Pak Salam datang ke rumah Bayu. Wajahnya kusut, bajunya berdebu seperti baru turun dari perjalanan jauh, yang membawa map coklat kusut di tangan. Bayu membuka pintu. Pak Salam, iya yuk, boleh saya masuk sebentar? Oh silakan Pak. Pak Salam duduk di ruang tamu. Ningsih keluar dari dapur membawa 2 gelas teh tanpa diminta. Ningsih duduk di samping suaminya. Sudah ketemu Pak? Tanya Bayu. Pak Salam mengangguk. Ketangkep di terminal kota 2 hari lalu. Baru tadi pagi saya dapat kabar dari Polsek. Saya langsung ke sana. Ningsih menutup mulutnya pelan. Sendirian dia Pak? Iya, pas ditangkap dia lagi duduk nunggu bus malam. Di tasnya cuma ada baju ganti, dompet, dan selembar tiket palsu. Bayu dan Ningsih saling pandang. Pak Salam membuka map lalu mengeluarkan selembar kertas fotokopi. Ini salinan berita acara, tapi yang lebih penting pengakuannya. Mereka diam. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Detik demi detik menunggu. Pak Marsudi mengaku dia bunuh semuanya. Suara Pak Salam berat. Katanya dia sakit hati. Istrinya nggak bisa ngasih anak laki-laki. Bayu mengerutkan dahi. Tapi Rara, nah itu dia. Menurut dia,
Bu Lastri sengaja nolak punya anak lagi. Dia curiga istrinya minum jamu peluntur tiap bulan. Padahal dari luar, Bu Lastri kelihatan biasa aja. Tapi Marsudi yakin banget istrinya main belakang. Ningsih memeluk dadanya. Terus dia tega ngebunuh. Pak Salam mengangguk lambat. Dia bilang habis pulang dari dukun, dia makin yakin. Katanya si dukun bilang, anakmu gak lahir-lahir karena ada yang nutup jalan. Dan dia percaya, itu maksudnya istrinya sendiri. Bayu mengatupkan rahangnya. Itu gila sih, gila memang. Malam kejadian, katanya dia ribut hebat sama Bu Lastri. Minta Lastri ngaku. Lastri gak mau, malah bilang hasil tes di bidan baik-baik saja. Tapi Marsudi gak percaya, katanya Lastri pura-pura. Akhirnya dia ambil pisau dapur. Dan Pak Salam tak melanjutkannya. Ia hanya menatap kosong ke meja. Ningsih menggenggam tangan Bayu erat-erat. Rara, gimana Pak? Tanya Bayu pelan. Pak Salam menarik nafas panjang. Rara bangun pas ibunya ditusuk. Anak itu teriak-teriak. Marsudi panik. Dia gak pengen Rara keluar rumah. Takut kepergok warga. Jadi dia bekap anak itu pakai bantal. Ya Allah, bisik Ningsih. Dan Mbok Marni? Tanya Bayu. Dia bilang si Mbok kebetulan bangun juga, ngeliat semuanya. Gak ngomong apa-apa, cuma gemetar. Marsudi curiga kalau besok-besok si Mbok bakal ngadu. Jadi dia racuni air minumnya. Racun serangga dicampur teh. Ningsih menunduk, air matanya jatuh perlahan. Kita dengar mereka minta tolong Pak, tapi kita diam. Bayu mengepalkan tangan. Aku berdiri di depan jendela malam itu, dengar Lastri teriak. Tapi aku nurut kata Ningsih. Kita pikir itu urusan rumah tangga. Kita pikir bukan hak kita ikut campur. Pak Salam menoleh. Bukan salah kalian sepenuhnya, tapi memang kadang sikap diam bisa jadi dosa paling berat. Ruangan hening. Teh di atas meja tidak tersentuh. Udara sore terasa berat. Di luar suara ayam mulai kembali ke kandang. Tapi di dalam rumah suasana seperti tak bergerak. Dia bakal dihukum berat Pak? Tanya Bayu. Pasti polisi udah punya cukup bukti dan pengakuan dia terang benderang. Tapi tetap aja semuanya udah telat. Pak Salam berdiri. Ia menatap Bayu dan Ningsih satu-satu. Saya pamit dulu, cuma mau kasih tahu apa yang saya tahu supaya kita nggak terus bertanya-tanya. Bayu mengangguk lemah. Terima kasih Pak. Setelah Pak Salam pergi, Ningsih menutup pintu dan langsung duduk di lantai. Ia menangis pelan, tubuhnya gemetar. Bayu memeluknya dari belakang. Tak bicara apa-apa, mereka hanya duduk diam. Suara tangis Ningsih perlahan mereda. Tapi kesunyian di antara mereka justru semakin berat. Bayu menatap dinding yang tak berubah, tapi perasaannya seperti dikulung dari dalam. Ada yang berputar di dada seperti suara minta tolong yang terus memantul. Tak tahu dari mana datangnya. Beberapa hari berlalu, polisi sudah tak datang lagi. Rumah Pak Marsudi masih dipasangi garis kuning, tapi warnanya mulai pudar karena hujan dan debu. Beberapa warga menengok dari kejauhan hanya untuk memastikan masih ada jejak penjagaan. Tapi tak ada yang berani mendekat, tak satu pun. Ningsih membersihkan halaman setiap pagi, tapi tak pernah berani mendekat pagar rumah itu. Bahkan saat sapunya menyentuh ujung pekarangan Pak Marsudi, ia langsung berbalik arah. Bayu mulai sering terdiam. Bahkan saat sedang makan, ia hanya menatap nasi di piring tanpa semangat. Setiap malam sebelum tidur, ia duduk sebentar di depan jendela, menatap rumah sebentar. Entah kenapa ia merasa harus mengawasi. Suatu malam saat Ningsih sudah tidur dan Sekar sudah lama tertidur dengan boneka kelincinya, Bayu kembali duduk di depan jendela. Lampu ruang tamu dimatikan. Ia hanya mengintip dari balik tirai, membiarkan matanya menyesuaikan diri dalam gelap. Dan di sanalah ia melihatnya.
Bayangan tipis diam berdiri di balik jendela rumah Pak Marsudi. Bayu tidak berkedip. Bayangan itu tidak bergerak, tapi menyapa. Hanya berdiri. Sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai. Tubuhnya hanya setinggi bulastri, tapi wajahnya gelap tak terlihat. Bayu berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya pantulan cahaya atau mungkin bayangan pohon. Tapi saat ia berkedip dan membuka mata lagi, bayangan itu masih ada, tetap di sana. Dan detik berikutnya menghilang. Bayu mundur dari jendela. Nafasnya cepat, tapi ia tidak membangunkan Ningsih. Ia hanya duduk kembali, kali ini dengan tangan mencengkram lutut. Keringat dingin merambat di punggung. Besok paginya Ningsih menyeduh teh seperti biasa. Tapi wajah Bayu belum berubah, matanya sembab. Diam-diam Ningsih meletakkan gelas teh di depannya. "Kamu lihat lagi." Bayu menatap istrinya. Ia berdiri di jendela. "Bulastri." Bayu tidak menjawab. Hari itu mereka tidak bicara banyak, hanya menatap halaman masing-masing. Tapi malamnya Sekar bangun. "Bu." Ningsih menoleh cepat. "Iya nak." "Rara main lagi tadi." Bayu duduk tegak. "Kapan nak?" "Waktu ibu lagi nyuci piring. Dia bilang dia kangen main boneka." Ningsih dan Bayu saling pandang. Ningsih menggenggam tangan Sekar. "Kamu dengar suara atau lihat?" "Lihat dari jendela, dia senyum." Bayu berdiri tanpa berkata. Ia membuka pintu depan, memeriksa halaman. Tapi seperti biasa, tak ada siapa-siapa. Jalan sepi. Angin pelan berhembus, membawa aroma lembab dari tanah yang belum kering. Malam Jumat, suara itu datang. Tangisan seperti ratapan. Diikuti suara seperti orang minta ampun, samar tapi cukup jelas bagi telinga yang sedang takut. Ningsih menutup telinganya di kamar. Bayu tidak keluar malam itu. Ia hanya duduk bersandar di dinding kamar. Matanya menatap langit-langit. "Aku gak kuat mas," lirih Ningsih. Bayu mengangguk perlahan. "Aku juga." Keesokan harinya mereka bicara kepada Pak Salam. "Pak, kami mau pindah Pak." Pak Salam hanya menunduk belan. "Sudah saya duga. Kalau bisa bantu carikan rumah kontrakan Pak yang agak jauh dari sini," tambah Bayu. Pak Salam menghela nafas. "Saya sudah siapkan satu di dusun bawah dekat sawah. Rumah saudara saya kosong 2 bulan lalu, bisa kalian pakai." Ningsih langsung mengangguk. "Kami mau Pak." Pak Salam memandang mereka. "Saya ngerti kalian udah cukup lama tahan di sini. Tiap malam Jumat suara itu masih ada Pak." Pak Salam tak membalas. Ia hanya menatap rumah Pak Marsudi dari kejauhan. Rumah itu sudah kosong, tapi isinya belum pergi. Hari kemudian Bayu dan Ningsih mulai mengemas barang. Sekar ikut membantu. Meskipun belum terlalu paham apa arti pindah rumah. Ia hanya menuruti perintah ibunya, membereskan mainan ke dalam tas kecil. Sore itu satu pick up datang membawa barang. Warga sekitar tak banyak bicara. Sebagian hanya melihat dari balik tirai. Sebagian lagi pura-pura sibuk menyiram tanaman. Tapi semuanya tahu, rumah di samping rumah Bayu bukan sekedar tempat tinggal biasa. Dan sekarang satu keluarga yang tersisa di sebelahnya akhirnya memutuskan pergi juga. Sebelum naik ke atas mobil, Bayu menoleh sebentar ke arah rumah itu, ke jendela. Di balik jendela itu ada yang masih berdiri. Mobil pick up bergerak pelan, menyusuri jalan dusun yang sempit. Bayu duduk di depan bersama sopir. Sementara Ningsih dan Sekar di belakang, di antara tumpukan kardus dan kardus yang terikat. Tak banyak yang mereka bawa, hanya yang benar-benar perlu. Yang lain mereka tinggalkan, termasuk sebagian pakaian, karpet dan lemari tua yang terlalu berat untuk diangkat. Bayu tidak menoleh lagi, tapi dalam benaknya, jendela rumah itu masih terbayang jelas.
Tirai kusam yang menggantung separuh dan cahaya senja yang menyorot ke dalam memperlihatkan bayangan samar. Sosok perempuan yang tidak pernah benar-benar pergi. Rumah baru mereka berada di dusun bawah, lebih dekat ke jalan besar, lebih ramai dan lebih cerah. Tetangganya pun lebih terbuka. Ada anak-anak seumuran Sekar yang bermain setiap sore, mengejar-ngejar layangan di tengah jalan. Sekar cepat akrab, seolah tak pernah mengalami malam-malam panjang yang membuatnya menggigil di tempat tidur. Ningsih mulai tersenyum lagi. Di pagi hari ia menyapu halaman, sambil menyapa tetangga. Di siang hari ia menjemur pakaian sambil berbicara kecil dengan ibu-ibu lain. Rumah baru ini punya pekarangan kecil dan dapur yang tak bocor. Lantainya bersih, cat dindingnya masih utuh. Tak ada suara kursi berderit, tak ada suara ketukan dari arah dinding. Beberapa hari kemudian, Pak Salam datang menengok. Gimana rumah barunya? Alhamdulillah, tenang Pak. Saya masih sering mimpi Pak. Kadang cuma rumahnya, kadang kursi rotan itu. Pak Salam tidak berkata apa-apa. Ia hanya menepuk bahu Bayu sebelum pamit. Hari-hari berlalu, Sekar makin ceria, Ningsih mulai ikut arisan RT. Tapi Bayu masih sesekali kembali, bukan untuk tinggal, hanya menengok. Selalu di siang hari, ia datang sendiri, berdiri di depan pagar rumah lamanya. Tak masuk, hanya berdiri menatap rumput liar mulai meninggi di pekarangannya. Cat dinding mulai mengelupas, daun pintu menghitam karena lembab. Tapi jendela itu masih tertutup rapat dan tirainya masih menggantung separuh. Bayu berdiri lama, ia tidak tahu apa yang ia harapkan. Bayu pulang tanpa berkata apa-apa. Di perjalanan pulang, Bayu bergumam dalam hati, semoga ada yang cukup berani menempati rumah itu, atau cukup nekat membeli rumah yang sudah lama kehilangan nyawa itu. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.